Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin sepoi yang menyapa daun-daun di kampus Universitas Indonesia, tempat aku mengejar gelar sarjana teknik sipil. Hidupku terasa biasa saja, kuliah pagi, nongkrong di kantin dengan teman-teman, pulang ke kosan murah di Depok yang ramai dengan suara motor dan tawa mahasiswa. Tapi semuanya berubah sejak hari itu ketika aku bertemu Arga. Aku ingat betul momen itu. Awal semester baru, aku mencari teman sekamar karena biaya kosan melonjak naik. Teman lama pindah ke kosan lebih mewah, meninggalkanku sendirian di kamar sempit dua tempat tidur itu. Lewat grup WhatsApp akultas, ada iklan cari teman sekamar, pria, mahasiswa UI, tunarungu tapi mandiri. Awalnya aku ragu. Bagaimana komunikasinya? Aku bukan orang yang sabar, apalagi dengan orang asing. Tapi uang kiriman dari orang tua di Surabaya sudah menipis, dan kosan itu strategis, dekat gerbang kampus. Hari pertama Arga datang, aku terkejut. Dia tinggi, berbadan atletis dari latihan oli di komunitas tuli, wajahnya tampan dengan senyum yang selalu mengembang, seperti sinar matahari pagi di Jakarta yang jarang terlihat karena kabut polusi. Dia membawa tas besar, mengangguk ramah padaku, lalu langsung mengeluarkan papan tulis kecil dan menulis, "Halo, aku Arga. Senang tinggal bareng kamu. Nama kamu siapa?" Aku tertawa gugup, menulis balik, "Raka. Selamat datang." Sejak itu, komunikasi kami campur aduk, tulisan di kertas, gesture sederhana, dan aku mulai belajar bisindo dasar dari ide YouTube malam-malam. Arga sabar sekali mengajariku, tangannya lincah membentuk isyarat, matanya berbinar setiap aku berhasil mengucap terima kasih dengan benar. Hidup berdua di kosan kecil itu awalnya canggung. Kamar kami hanya 10 meter persegi, dua kasur single dipisah meja belajar, lemari bersama, dan kamar mandi luar yang antre panjang setiap pagi. Tapi Arga membuat semuanya terasa hangat. Dia selalu bangun lebih dulu, menyeduh kopi instan 2 gelas, satu untukku. Aku yang pendengaran normal sering lupa matiin alarm, tapi Arga tak pernah marah, dia hanya getok-getok meja agar aku bangun. Perlahan, aku sadar ada yang aneh dengan perasaanku. Malam-malam, saat lampu kosan redup dan suara hujan deras mengguyur atap seng, aku memandanginya diam-diam. Arga tidur tanpa suara, napasnya tenang, wajahnya damai. Aku berpikir, bagaimana jika aku bisikan rahasia terdalamku padanya. Rahasia yang selama ini aku kubur dalam-dalam, bahwa aku menyukai pria, bukan wanita seperti yang orang tua harapkan. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis masih tabu, apalagi di lingkungan kampus yang konservatif. Teman-temanku sering bercanda kasar tentang nyebanci atau dehomo, membuatku diam saja, pura-pura tertawa. Tapi dengan Arga yang tak bisa mendengar, aku merasa aman. Dia tak akan dengar bisikanku, pikirku. Jadi suatu malam, saat dia tertidur lelap setelah kuliah malam, aku mendekat, duduk di pinggir kasurnya, dan berbisik pelan, "Arga, aku suka kamu. Lebih dari teman." Hati berdegup kencang. Tak ada respons, tentu saja. Aku tersenyum sendiri, lega. Sejak itu, kebiasaan itu jadi rutinitas rahasiaku. Setiap malam, aku bisikan hal-hal terlarang, betapa aku ingin pegang tangannya lebih lama saat dia ajari isyarat, betapa senyumnya membuat duniamu terang, betapa aku takut jika dia tahu dan menjauh. Arga tetap sama, ramah, perhatian. Dia sering ajak aku ke acara komunitas tuli di Jakarta, seperti piknik di Taman Suropati. Di sana aku lihat dunia lain, dunia sunyi tapi penuh ekspresi. Teman-teman Arga komunikasi cepat dengan tangan, tertawa lepas tanpa suara. Aku merasa outsider, tapi Arga selalu tarik aku masuk, perkenalkan sebagai teman sekamar terbaik. Suatu hari, kami jalan-jalan ke Ancol saat weekend. Angin laut segar, kami duduk di pantai, makan jagung bakar. Arga tulis di ponsel, "Kamu baik banget, Ra. Jarang ada yang dengar mau temenan sama aku." Aku balas, "Kamu juga."
Aku senang punya teman seperti kamu. Tapi dalam hati aku ingin katakan lebih. Malam itu pulang ke kosan, hujan deras lagi. Arga mandi duluan, keluar dengan handuk basah, badannya terlihat gagah. Aku pura-pura baca buku, tapi mata tak lepas darinya. Saat dia tidur, aku bisik lagi, Arga, aku cinta kamu. Makan aku. Hidup terasa manis, meski penuh rahasia. Tapi aku tak tahu badai akan datang. Semester berlalu cepat. Hubungan kami semakin dekat. Arga ajari aku bisindo lebih dalam, isyarat untuk lelapar, senang, bahkan cinta. Aku pura-pura belajar untuk komunikasi, tapi sebenarnya untuk lebih dekat dengannya. Kami sering masak bareng di dapur bersama kosan, mie instan goreng dengan telur, atau nasi goreng sederhana. Arga jago masak, katanya dari kecil belajar sendiri karena orang tuanya sibuk di Bandung. Orang tua Arga tahu dia tunarungu sejak kecil, tapi mereka dukung penuh. Bedanya dengan aku, orang tuaku di Surabaya tak tahu rahasiaku. Mereka sering telepon, tanya sudah punya pacar belum. Cari yang cantik ya, biar cepat nikah. Aku jawab bohong, belum bu. Fokus kuliah. Diskriminasi terhadap Arga sering aku lihat. Di kampus, dosen kadang abaikan saat dia angkat tangan atau teman kelompok kuliah pura-pura tak paham isyaratnya. Aku marah, tapi Arga selalu tenang, tulis di notes, biasa aja, Ra. Yang penting kita saling paham. Suatu malam, setelah nonton film di laptop, subtitle Indonesia tentu saja, aku bisik lagi saat dia tidur, Arga, aku takut kehilangan kamu. Kamu terlalu baik untuk dunia ini. Tapi akhir-akhir ini ada yang aneh. Arga mulai bertingkah berbeda. Pagi-pagi dia bangun lebih dulu, tapi tak langsung seduh kopi untukku. Matanya sering menghindar saat aku coba isyarat, apa kabar. Aku pikir dia capek kuliah. Kemudian datanglah konflik pertama. Ada teman sekamar dari lantai atas, cowok bernama Dika, yang sering godain Arga karena tunarungu. Bisu, lo ngerti gak sih gue bilang, katanya suatu hari di koridor. Aku langsung maju, diam lo. Dia paham kok, lebih dari lo yang otaknya kosong. Pertengkaran kecil, tapi Arga tarik aku pergi, tulis marah, jangan bela aku terus. Aku bisa sendiri. Aku terluka, tapi diam saja. Malam itu aku bisik lebih berani, Arga, aku akan lindungi kamu selamanya. Besoknya, Arga ajak aku ke Kai di Kemang, tempat romantis dengan lampu temaram. Dia tulis panjang di ponsel, Ra, aku tahu kamu bisik-bisik malam-malam. Aku baca bibirmu. Jantungku berhenti. Apa maksudmu? Dia tersenyum tipis, isyarat pelan, aku bisa baca bibir sedikit. Dari kecil latihan sendiri. Kamu bilang. Suka aku. Aku panik. Wajah memerah, ingin lari. Tapi Arga pegang tanganku, tak lepas. Aku juga, Ra. Dari lama. Dunia berputar. Kami duduk diam lama, tangan bergandeng di bawah meja. Malam itu pulang ke kosan, kami tak tidur. Hanya saling pandang, isyarat sederhana penuh makna. Tapi kebahagiaan itu singkat. Besoknya, rahasia bocor. Kebahagiaan baru kami seperti mimpi. Kami lebih berani pegang tangan saat jalan di taman kampus malam hari, atau peluk singkat di kosan saat tak ada orang. Arga ajari aku isyarat cinta kamu, dan aku balas setiap hari. Tapi di Indonesia, cinta seperti ini penuh risiko. Teman-teman mulai curiga. Dika yang pernah aku bentak, sebarkan gosip, Raka sama si bisu itu aneh-aneh deh. Aku abaikan, tapi Arga terluka dalam. Dia tulis, aku takut orang tua tahu. Mereka terima aku tuli, tapi ini. Aku janji lindungi. Kemudian datang pengkhianatan. Ada cewek di akultas, namanya Lila, yang lama naksir aku. Dia sering chat, ajak kelompok. Suatu hari, dia datang ke kosan bawa makanan.
Arga sedang kuliah malam. Lila masuk, duduk di kasurku. Ra, aku suka kamu dari lama. Aku tolak halus, Ma, Lil. Aku sudah ada yang spesial. Dia marah, si Arga. Lo gila ya sama cowok tuli. Pertengkaran hebat. Lila keluar nangis, tapi besoknya, gosip menyebar luas di kampus. Arga pulang, lihat wajahku pucat. Dia tahu dari teman komunitasnya yang baca bibir orang-orang. Malam itu, kami bertengkar pertama. Arga isyarat marah, kenapa rahasia bocor? Kamu cerita ke dia. Aku jelaskan, tapi dia tak percaya sepenuhnya. Aku takut, Ra. Di masyarakat ini, kita dikucilkan. Aku peluk dia, bisik, aku tak akan tinggal kamu. Tapi konflik membesar. Orang tua Arga telepon, mereka tahu dari saudara di Jakarta. Mereka marah, suruh Arga pulang ke Bandung. Arga nangis tanpa suara, bahunya gemetar. Aku tak tahan lihat. Kami kabur sehari ke puncak, tempat romantis dengan teh hangat dan pemandangan gunung. Di sana, kami bicara panjang lewat tulisan dan isyarat. Arga akui, aku juga bisik rahasia malam-malam saat kamu tidur. Aku bilang cinta kamu. Tawa kami pecah di tengah dingin. Tapi realita mengejar. Di kampus, diskriminasi nyata, teman menjauh, dosen aneh-aneh. Badai semakin kencang. Orang tuaku tahu dari teman Surabaya yang kuliah di UI. Telepon marah, kamu gila. Cari cewek normal. Jangan rusak nama keluarga. Aku mati-matian bela, ini cinta sejati, Bu. Tapi mereka ancam stop kiriman uang. Arga lebih parah. Orang tuanya datang ke Jakarta, paksa dia pulang. Kamu tulis sudah susah, jangan tambah dosa, kata ayahnya lewat tulisan. Arga menangis di pelukanku malam itu. Aku tak mau pisah, Ra. Kami putuskan lawan bersama. Arga gabung komunitas Gerkatin lebih aktif, cari dukungan. Aku belajar lebih dalam tentang hak disabilitas dan LGBTI di Indonesia, sulit tapi ada harapan. Suatu hari, pengkhianatan terbesar, Dika yang benci kami, laporkan ke dekan akultas, bilang kami ganggu moral kampus. Kami dipanggil. Dekan, orang tua, nasihat panjang, pikirkan masa depan. Ini Indonesia, bukan Barat. Aku marah, cinta bukan dosa. Arga isyarat tegas, kami saling dukung. Tapi tekanan berat. Arga depresi, tak mau makan. Aku tak tidur, jaga dia malam-malam. Kami pergi ke Bandung, tempat romantis seperti Lembang. Di sana, Dikai dengan Iyo Citiligs, kami janji apapun terjadi, kita bersama. Tapi saat pulang, Arga bilang, mungkin kita pisah sementara. Biar tenang. Hati hancur. Pisah sementara jadi neraka. Arga pindah kosan sementara ke teman komunitas. Kami chat setiap hari, tapi dingin. Aku sendirian di kosan lama, malam-malam bisik ke udara kosong, Arga, kembalilah. Diskriminasi kampus memburuk, teman ejek, tugas kelompok aku dikucilkan. Arga cerita orang tuanya paksa terapi diubah orientasi kejam, tak ilmiah. Aku lawan, hubungi Pusbisindo, cari bantuan hukum hak asasi. Kami bertemu diam-diam di Taman Suropati, tempat pertama kami piknik. Arga nangis, aku tak kuat tanpa kamu. Aku peluk, kita kuat bareng. Konflik puncak, orang tua Arga datang lagi, ancam cabut biaya kuliah jika tak putus. Arga pilih aku. Kita mandiri. Kami rencanakan masa depan, kerja paruh waktu, cari beasiswa. Tapi pengkhianatan dari Lila, dia sebarkan oto kami bergandeng, viral di grup akultas. Kampus heboh. Kami diancam do. Dekan panggil lagi. Tapi kali ini dukungan datang, teman komunitas tuli demo kecil, bilang Jecinta tak diskriminasi. Media kampus liput jadi perhatian nasional kecil. Akhirnya badai reda pelan. Kampus tak do kami, tapi beri peringatan.
Orang tua kami pelan-pelan paham setelah kami cerita panjang lewat video call dengan juru isyarat. Orang tua Arga terima setelah lihat kami bahagia. Orang tuaku juga, meski butuh waktu. Kami kembali sekamar, lebih kuat. Arga bilang lewat isyarat, kamu bisik terlarang itu yang buat aku jatuh cinta. Aku tertawa, sekarang aku bisik langsung. Kami lulus bersama, kerja di perusahaan inklusi. Hidup tak mudah, diskriminasi masih ada, tapi kami saling dukung. Cinta kami ajarkan, di tengah sunyi Arga, aku temukan suara hati sejati. Di tengah bisu masyarakat, kami berteriak lewat tindakan, cinta itu manusiawi, tak kenal batas. Kini, malam-malam, aku bisik, Arga, terima kasih telah mencakap rahasiaku. Dia balas isyarat, dan aku mencintaimu selamanya.